Oke, halo teman-teman. Kita ketemu lagi di video tutorial untuk unit operasi. Kali ini kita masuk ke chapter 3, Fluid Flow Phenomena. Jadi dari chapter sebelumnya kan kita belajar fluid statik ya. Sekarang kita tinjaunya fluidanya mengalir. Gitu. Jadi mempelajari fenomena aliran fluida. Aliran fluida itu kalau dia melewati benda padat ya, serta melewati suatu plat datar gitu atau pipa, pasti ada dua zona gitu di dalam aliran. Pertama ada zona satu, itu dia jauh dari dinding-dindingnya. Jadi pengaruh dinding kecil, gesekan juga bisa diabaikan, dan fluida berlaku seperti fluida ideal. Aliran ini disebut potential flow, tidak ada eddy, tidak ada pusaran, dan nggak ada buangan energi gitu. Kalau yang zona kedua ini yang dekat sama dinding, jadi ada boundary layernya di sana, dan pokoknya dekat dengan dinding, ada shear stress, ada gesekan, dan ada energi yang terbuang. Kita ngelihatnya ada dua zona, jauh dari dinding benda padatnya, ada yang dekat. 4 efek penting saat fluida incompressible. Ya, ini kalau untuk fluida incompressible mengalir, pertama akan ada coupling antara velocity gradient dan shear stress. Jadi ada gradien kecepatan dengan shear stress, itu ada hubungan nanti. Yang kedua ada turbulensi pada aliran kita, onset turbulensi. Jadi titik di mana turbulensi bisa mulai terjadi. Yang ketiga, efeknya ada pembentukan dan pertumbuhan dari boundary layer kita. Jadi boundary layer ini bisa tumbuh atau bisa berubah gitu. Tidak harus sama terus sepanjang aliran. Terus juga bisa ada separasi boundary layer dari permukaan padat. Jadi boundary layer yang udah ada itu bisa terpisah atau berubah bentuk. Kemudian, nah ini tadi ya tentang velocity field atau medan kecepatan dan gradien kecepatan. Saat fluida mengalir lewat dinding padat, molekul fluida yang kontak langsung dengan dinding itu pasti menempel. Ini kecepatannya sama dengan 0 relatif terhadap dinding. Ini namanya no slip condition. Jadi kalau digambarkan, ini misalnya kita ada dinding, ini bisa di pipa gitu ya. Terus ada fluida mengalir, maka yang fluida yang nempel sama pipa, dinding pipa itu dia nggak bergerak, dia juga punya kecepatan 0. Ini kan no slip condition. Nah, karena di dinding kecepatan 0, tapi di tengah aliran itu dia punya kecepatan V yang terhingga, maka pasti ada variasi kecepatan kan ya dari dinding ke tengah. Jadi beda nih. Kecepatan dari dinding ke tengah ini pasti ada bedanya. Kalau kecepatan di tiap titik nggak berubah namanya steady. Ini udah dibahas juga tentang aliran yang steady, yang nggak ada perubahan terhadap waktu. Nah ini ya kalau kita lihat, misalnya bidang C ini adalah bidang C adalah bidang, ini bidang C, jadi ada gaya shear stress-nya, ada bidang B, ada bidang A. Misalnya kita lihat ada dua lapisan fluida A dan B, ini berdekatan, terpisah jaraknya delta Y, dan kecepatan di A lebih kecepatan di B lebih tinggi daripada kecepatan di A. Nanti fluid velocity-nya begini profilnya. Ini kecepatan di B, ini kecepatan di A. Ini kan ada gradien kan, ada perbedaan. Perbedaan ini timbul seiring beda jarak dari dinding, distance from wall. Ini namanya velocity gradient, atau kita kenal juga dengan shear rate, laju geser. Jadi itu adalah perubahan kecepatan seiring jarak. Kalau di sini misalnya kecepatannya bergerak di arah sumbu X, maka dvx per dy ya terhadap jarak ke dinding. Kalau shear stress, ini kan shear rate, ada shear stress. Jadi di bidang C nih, di yang jaraknya YC dari dinding, ada gaya geser shear stress. Namanya shear stress, dia adalah jenis tekanan. Jadi tekanan itu berlaku rumus yang kita tahu ya, bahwa tekanan sama dengan gaya perluasan. Jadi shear stress juga sama, dia gaya geser, shear force
dibagi luasan atau area yang eh, kena sama gaya geser itu. Ini kalau kita lihat dv per dy-nya, perubahan kecepatan per y itu semakin dekat dinding semakin turun. Sampai akhirnya di titik 0, maksudnya di titik dinding, persis dikena di dinding pipa misalnya, itu kecepatannya 0, sesuai dengan teori yang tadi. Nah, berikutnya kita nih ada viskositas dan jenis-jenis fluida. Pertama ada fluida Newtonian ya. Jadi hukum Newton untuk fluida atau Newton's law of viscosity juga bisa orang sebut kayak gitu biasanya. Jadi untuk fluida yang Newtonian, shear stress itu tadi yang tau, simbol shear stress adalah tau ya. Tegangan geser, tekanan geser itu proporsional dengan shear rate. Jadi tau sama dengan sebenarnya proporsional ya, pakai tanda proportionality. Jadi tau sama dengan, bukan sama dengan, tapi tau sebanding dengan dvx per dy. Kemudian kita tambahkan satu konstanta supaya bisa jadi tanda sama dengan. Tanda itu adalah viscosity. Viskositas itu adalah yang menghubungkan antara shear rate dengan shear stress. Kalau pada gas, viskositas itu naik saat suhunya naik. Jadi ada persamaan ini yang bisa dipakai. Jadi viskositas pada suhu tertentu itu bisa dicari. Dan yang perlu dicari adalah nilai N-nya sebenarnya. Eksponennya ini. Contohnya di sini N-nya bisa 0,65 kalau udara, bisa juga 0,9 untuk CO2 dan hidrokarbon sederhana. Kenapa viskositas gas naik pas suhu naik? Karena kalau suhu naik itu artinya tumbukan antar partikel makin intens gitu ya. Kalau tumbukan partikel makin kencang, kalau di gas itu malah pada gas ya, pada fluida gas itu akan justru meningkatkan viskositas. Kebalikannya kalau pada cairan, suhunya naik, itu kan dia makin renggang si cairan, maka viskositasnya turun. Nah, ini rumus untuk viskositas kinematik adalah mu per rho. Viskositas kinematik ya, itu menggambarkan seberapa efisien transport momentum. Seberapa efisien transport momentum. Kalau viskositas kinematiknya gede, artinya momentum gampang ditransport ke dalam fluida itu. Dan berlaku kebalikannya. Nah, kalau fluida non-Newtonian ada beberapa. Yang pertama ada Bingham plastik. Bingham plastik ini dia butuh shear stress threshold ambang ya, tau 0 sebelum bisa ngalir. Setelah mengalir itu kembali linear mengikuti persamaan Newtonian. Jadi kalau kita lihat di grafik ini dia ada yang garis B di sini. Jadi sebelum dia bisa seperti bentuk Newtonian, kalau Newtonian kan langsung dari 0,0 langsung bergerak gitu, linear. Kalau Bingham plastik dia ada threshold-nya dulu. Kalau dia nggak nyampe threshold, shear stress-nya dia nggak akan bisa mengalir. Contohnya kalau di ini kita odol ya, atau pasta gigi, itu termasuk fluida Bingham plastik. Dia nggak akan ngalir kalau sebelum kita kasih satu gaya yang cukup melewati threshold-nya. Dan kalau udah ngalir, maka dia mengalir dengan mengikuti Newtonian secara laminar. Terus ada juga fluida pseudoplastik atau shear thinning. Dia semakin kita geser, kita kasih gaya, dia malah makin turun viskositasnya. Ya, dia semakin turun viskositasnya. Oke, shear thinning dia akan semakin tipis, makin encer gitu. Kalau kita makin kencengin adukannya makin encer misalnya. Nah, itu adalah pseudoplastik. Ada yang dilatan atau shear thickening, dia makin kental ya atau makin tinggi viskositasnya semakin kita berikan gaya. Ada juga fluida yang ngikutin power law, jadi pakai pangkat. Jadi ada K aksen, ada N aksen. Kalau K aksen itu flow behavior index ya kalau nggak salah. Atau kebalik nanti istilah. Flow behavior index. Kalau nggak salah nanti dicek ya. Kalau N-nya itu adalah flow consistency index. Nah, itu nanti itu adalah sifat tergantung fluidanya ya. Mana tadi? Sip. Nah, ini ada beberapa catatan atau sifat yang ditulis ini ya. Kalau sudah plastik, effect of increasing shear rate. Jadi kalau geserannya atau gaya yang kita kasih makin tinggi, kalau sudah plastik dia makin encer, makin tipis, makin kecil ya. Ada tisotropik. Kalau tisotropik ini dia
bukan shear rate berkandungnya, tapi sama waktu. Jadi semakin lama kita kasih gayanya, dia makin turun viskositasnya. Itu time dependent. Ada juga rheopectic, kalau ini kebalikannya. Dia makin tebal kalau kita makin kasih gaya. Itu fluida non-Newtonian. Nah, berikutnya kita mengenal ada peristiwa turbulensi. Jadi yang membedakan Newtonian sama non-Newtonian, kalau Newtonian ini berlaku pada aliran laminar. Hanya berlaku pada aliran laminar. Nah, masalahnya kalau kita punya yang non-Newtonian, itu alirannya nggak laminar, itu aliran turbulen. Peristiwa turbulensi kan pertama diamatin sama Osborne Reynolds ya. Dia bikin eksperimen, dia masukin tinta, dia suntikin tinta ke dalam aliran air gitu. Dan aliran air yang pertama itu low flow rate, jadi laju aliran rendah. Pas diamatin tintanya polanya tuh bentuk garis lurus. Ya, itu nggak bercampur satu sama lain. Itu namanya laminar flow, aliran laminar. Jadi lapisan fluidanya itu punya jalur masing-masing yang nggak saling mencampur. Tapi pas dia ganti airnya itu pakai flow rate yang agak tinggi, tintanya nyebar ke seluruh penampang pipa. Jadi itu disebut dengan turbulen, aliran yang turbulen. Ada gerakan acak ke segala arah. Ada eddy. Eddy itu apa? Pusaran. Ya, dan pencampuran juga. Nah, Reynolds number akhirnya si Reynolds menemukan transisi rezim aliran ya. Ada dari laminar ke turbulen itu ditentukan oleh satu persamaan yang tidak punya dimensi atau dimensionless, yaitu Reynolds number. Ya, ini formula yang udah kita kenal, dV rho per mu. Jadi bergantung sama diameter hidrolik, laju alir, kemudian massa jenis dan juga viskositasnya. Kalau dia non-Newtonian juga bisa dihitung berapa Reynolds number ini. Pakai persamaan yang agak panjang ini. Dia tetap mengandung flow behavior index dan flow consistency index. Nah, kalau pada turbulensi, apa yang terjadi pada saat turbulen? Aliran turbulen terdiri dari eddy, yaitu pusaran-pusaran ya, dengan berbagai ukuran. Jadi awalnya dia besar, terus makin lama makin pecah, ya sampai akhirnya jadi lebih kecil. Jadi pasti akan muncul pusaran besar, nanti dia akan membentuk pusaran yang lebih kecil dan seterusnya. Itu aliran turbulen seperti itu. Nah, kemudian ada kecepatan deviasi atau deviating velocities. Jadi di turbulensi kan kecepatan tadi nggak seragam ya. Kecepatan sesaat di titik manapun di dalam aliran turbulen itu pasti bisa dilihat dari sini. Kalau kita mau lihat kecepatan di sumbu X misalnya, satu saat, maka kita ambil titik Vx, kecepatan rata-ratanya ya, ini rata-rata, ditambah fluktuatif. Jadi yang ada aksennya ini fluktuatifnya. Jadi selalu ada efek fluktuatif di dalam aliran turbulen. Untuk intensitas turbulensi dapat ada satu besaran intensitas turbulensi namanya, bisa dihitung dari sini. Ya, kita harus tahu dulu tapi berapa kecepatan laju alir rata-ratanya. Baik di yang fluktuatifnya maupun yang normalnya. Untuk di pipa normal biasanya turbulensi intensitasnya sampai 0,5 sampai 2%. Tapi kalau di dekat sama grid turbulensi ya, sumber turbulensi itu bisa sampai 5 sampai 10% intensitasnya. Nah, kalau pada aliran turbulen, kalau tadi kan Newton's law of viscosity-nya itu untuk aliran laminar yang kita pelajari itu. Kalau dia laminar, ya ludahnya Newtonian atau non-Newtonian. Gimana kalau dia alirannya turbulen? Jadi selain ada shear stress akibat tau tadi, ada shear stress juga akibat transfer momentum oleh eddy. Jadi pusaran-pusaran tadi kan pasti menyebabkan ada shear stress. Nanti diberikan oleh ini. Jadi kita harus memperhitungkan rho, kemudian dikali fluktuatif kecepatan di arah X dan fluktuatif kecepatan di arah Y. Jadi karena ada kecepatan yang bergerak di arah Y, dia menuju dinding maksudnya ya, membawa momentum ke arah yang lebih lambat. Dan ini di rata-rata ya, karena aksen ini kan maksudnya fluktuatif ya, yang nilai fluktuatif. Misalnya Vx aksen berarti
kecepatan X yang fluktuatif. Jadi karena banyak angkanya nanti silakan dirata-rata. Yang V juga sama, bergerak di sumbu Y. Ini namanya Reynolds stress. Tekanan untuk eddy Reynolds. Juga dikenal ada eddy viscosity. Ini sama, jadi pengganti viskositas yang biasa adalah eddy viscosity. Ini juga sama untuk mencari nilai shear stress akibat turbulensi. Kayak gitu. Nah, berikutnya ada tentang boundary layer. Kita mengenal lapisan batas gitu ya, boundary layer. Kita lihat fluida dengan kecepatan seragam mendekati plat datar. Jadi ini paling bawahnya ada plat datar, ada fluida awalnya dia punya kecepatan seragam. Begitu kontak dengan plat di sini, berlakulah no slip condition tadi, di mana kecepatan di plat persis di plat adalah 0. Jadi di titik sini itu kecepatannya 0. Tidak ada kecepatan fluida. Nah, pengaruh ini menyebar ke atas, jadi menyebar ke atas seiring dengan fluida mengalir sepanjang plat. Ini namanya boundary layer. Jadi kita bikin boundary layernya seperti ini bentuknya. Yang menebal seiring pertambahan jarak X. Jadi semakin panjang X yang dia tempuh, ya itu semakin tebal boundary layernya. Awalnya cuma segini, terus naik jadi segini, ya naik lagi jadi segini. Boundary layer itu menggambarkan bahwa kecepatannya berubah. Seberapa besar kecepatan berubah. Kalau di awal di sini di titik yang pertama itu Z apa nih ZX ya ZX. Ini boundary layer cuma sampai sini nih sampai B. Sisanya kecepatannya sudah normal lagi. Jadi nggak begitu tebal boundary layernya. Kalau di setelah X sekian dia tingginya sampai B aksen. Ini kecepatan berubah sampai B aksen, berubah terus sampai akhirnya normal lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ada pertumbuhan ketebalan untuk ZX-nya. Kalau pada airan laminar, ketebalan itu tumbuh pangkat setengah, ya, sebanding dengan X pangkat setengah. Tumbuhnya lambat jadi. Kalau laminar. Kalau setelah turbulensi, baru banget turbulensi itu pangkatnya 1,5. Jadi cepat sekali adanya pertumbuhan ketebalan itu. Kalau udah turbulen, itu pangkatnya 0,8. Nah, kemudian Reynolds number untuk boundary layer di plat nih, pada plat juga lagi-lagi. Ini sama ya intinya. Rho kali kecepatan dikali jarak atau diameter per mu. Nah, transisi dari laminar ke turbulen ada pada 10 pangkat 5 sampai 3 10 pangkat 6. Tergantung kekasaran permukaan. Intinya di 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 6 itu biasanya udah masuk turbulen. Struktur turbulen ada 3 ya. Ada viscous sublayer. Jadi dia tetap viscous dan dia tetap laminar. Ya, tapi itu cuma tipis, dia nempel sama dinding, jadi sekitar dindingnya aja dia. Gitu. Kalau buffer layers anti transisi, kalau turbulent zone, nah ini baru isinya adalah eddy. Pusaran-pusaran. Nah, itu kan tadi kalau pada plat ya. Kalau pada pipa kayak gini. Karena beda dengan plat terbuka. Di dalam pipa boundary layer akhirnya ketemu di tengah. Jadi yang dari atas buat bikin ketebalan boundary layernya berubah kan ya, ada ketebalan, ya ada ketebalan, turun lagi ketebalannya, turun lagi ketebalannya, ketemulah di tengah sampai ketebalan. Nah, ini bentuk boundary layernya. Setelah jarak yang cukup, yaitu transition length. Tidak ada lagi aliran bebas. Profil kecepatan nggak berubah. Ini kalau udah begini udah full develop flow. Ini rumus untuk menghitung transition length-nya. Jadi kita menghitung berapa jarak sampai dia full develop flow. Itu pakai rumus ini. Harus tahu dulu Reynolds numbers-nya. Ya. Harus tahu Reynolds number-nya dulu. Dan harus tahu diameter pipanya. Nah, untuk aliran turbulen bisa sampai 50 sampai 40 kali diameter pipa. Jadi 50, ini 40, sorry, kebalik nih, asal 40 sampai 50 ya, bukan 50 sampai 40. Bisa 40 sampai 50 kali diameter pipa.
Tapi ini jauh lebih pendek daripada aliran laminar. Itu bisa lama banget dia mencapai full develop flow-nya. Nah, boundary layer separation and wake ini kalau kita kita bayangin ada fluida mengalir lewat plat ya, kayak gini. Yang A ini ada plat di sini, fluida ngalir. Ini masih bisa fluidanya ya. Karena platnya itu mengganggu aliran sih, tapi kan dia masih bisa membentuk boundary layer. Yang masalah kalau kayak gini nih, kita taruh platnya tegak lurus, alirannya horizontal, kita pasang platnya vertikal. Di belakang plat terbentuk zona di mana ada fluida terjebak pada vortex atau eddy yang besar. Jadi terus bergerak oleh shear stress dan menyebabkan pressure loss yang besar, kayak gitu. Karena bisa terjadi karena ketika fluida udah sampai di ujung sini dia harusnya kan ngebentuk aliran lagi, tapi nggak bisa karena ada pusaran-pusaran ini. Dan ini bisa terjadi kalau ada perubahan arah aliran tiba-tiba atau ekspansi kontraksi penampang. Nanti dibahas juga itu ya tentang ini. Ada belokan tajam di perpipaan, ada benda yang tidak streamline. Nah, maka separasi boundary layer ini akan menyebabkan pressure drop, artinya akan ada kerugian energi. Maka perlu membuat benda yang streamline, contohnya kipas, impeller, itu untuk membantu kebentuknya streamline. Atau menghindari perubahan penampang yang mendadak gitu. Jangan dari besar ke kecil, kecil ke besar terlalu mendadak. Juga ada suction di area potensi separasi. Jadi ada bantu tekanan. Tapi kalau untuk tujuan mixing dan heat transfer, separasi itu malah dipengenkan karena dapat meningkatkan turbulensi lokal. Oke, itu untuk chapter 3 intinya tentang aliran-aliran fluida. Mungkin kita akan coba lihat beberapa soal. Ini soal pertama. For the following situation of steady flow, determine whether flow is laminar or turbulent. Jadi kita menentukan ini alirannya laminar atau turbulen. Yang namanya penentuan aliran laminar atau turbulen ya, itu selalu rezim aliran penentuannya selalu pakai Reynolds number. Gitu kan ya? Rho Vd per mu. Itu aja. Kemudian kita tahu ya kalau Reynolds number-nya kurang dari 2100 dia laminar alirannya. Kalau Reynolds number-nya lebih dari 4000 dia turbulen. Itu udah umum ya. Jadi kita bisa hitung misalnya bagian air di 10 derajat Celcius mengalir pada kecepatan 2 meter per detik pada pipa 100 meter. Berarti misalnya yang A yang air, kita punya Reynolds number-nya, Rho-nya, massa jenis air berapa? Misalnya kita ambil 1000 kg per meter kubik. Berapa laju alirnya? 2 meter per detik. D-nya berapa? Pipanya 100 meter panjang. Jadi pipanya 100 meter maka 100 mm. 100 mm itu diameternya ya. Diameter pipanya 100 mm, bukan panjangnya. Atau ya, jadi kita kalikan 100 mm per mu. Nah, mu ini kan viscosity ya. Jadi data viscosity ini biasanya dikasih atau kalian harus nyari berapa viskositasnya. Cari viskositas air di suhu 10 derajat Celcius. Gitu. Jadi nanti harus dicari kayak gitu. Dan itu semua dilakukan. Contohnya yang bagian B, jadi nanti tahu setelah tahu ngitung Reynolds number-nya apakah dia laminar atau turbulen. Bagian B misalnya air, udara, tekanannya 2 atm, suhu 180 mengalir segini pada saluran 12 inci. Berarti Reynolds number-nya Rho Vd per mu kan ya. Yang jadi Rho-nya density-nya kamu harus cari tahu berapa density udara di
tekanan 2 atm dan di suhu 180 derajat Fahrenheit. Berapa rho-nya? Gitu. Dan berapa mu-nya? Ini harus dicari datanya. Either dikasih atau dicari ya. Dan itu seterusnya dilakukan untuk soal C yang oil with a specific gravity. Kalau udah tahu specific gravity berarti udah tahu berapa massa jenis ya. Specific gravity. Terus viscosity udah diketahui, laju alir udah ada. Ya, maka ini gampang juga untuk dihitung. Jadi selalu belajar untuk menentukan bagaimana aliran fluida, laminar atau turbulen. Ini kalau soal berikutnya ini apa? The thickness of the laminar boundary layer on a flat plate is approximately given by the equation. Jadi kalau kita menghitung ketebalan boundary layer dari suatu aliran laminar, katanya diaproksimasi dengan persamaan ini. Zx sama dengan 5,5. Kemudian apa nih? Mu x dibagi kecepatan awal kali rho pangkat setengah. Show that at the transition to the turbulent flow, the Reynolds number based on this thickness instead of 1x. Ini equation 321 yang mana lagi? Is close to the transition Reynolds number for flow in a pipe. Kita harus menunjukkan saat transisi Reynolds number-nya itu bisa mendekati nilai transisi pipa. Kalau nilai transisi pipa tadi kan itu ya, berarti antara 2100 sampai 4000. Kita harus nunjukin zona transisi kita emang ada di antara itu. Ya udah kita hitung aja Reynolds number ya kan seperti biasa. Reynolds number rho VD per mu. Berapa rho-nya? Ini apa sih? Rho biar kan 8 episode berarti 2 harian berarti mantap. terus laju alir V itu adalah ini laju alirnya, diganti penulisannya D-nya adalah Zx itu sendiri per mu. Sementara kita tahu bahwa Zx-nya adalah ini, jadi kita bisa substitusikan rho Zx-nya adalah 5,5 dikali mu x dibagi dikali rho pangkat setengah. Nanti silakan ini dihitung aja berapa Reynolds number. Ini tinggal menghitung sebenarnya. Nah, berikutnya nih soal estimate the transition length at the entrance to a 15 mm tube through which 100% glycerol at 60 degrees Celsius is flowing at the velocity of 0.3 mm per second. Kita suruh menentukan berapa transition length-nya. Tadi kita juga udah transition length itu kan formula tadi udah ada ya. Untuk menghitung transition length itu dibagi dengan diameter pipanya dikali berapa? 0,05 dikali Reynolds number. Nah, berarti yang harus kita punya adalah Reynolds number-nya dulu. Reynolds number-nya, rho-nya berapa? Density of glycerol-nya diketahui 1240. Kemudian V-nya berapa? 0,3. 0,3 dikali D-nya
diameter 15 mm dikonversi nanti per mu. Viscosity-nya viscosity cari nanti berarti kalau nggak ada. Cari data viskositas pada suhu 60 derajat Celcius untuk gliserol 100%. Nanti masukin ke sini. Kayak gitu. Dapatlah transition line-nya. Solve. B. Repeat part A for 100% and propyl alcohol entering a 3-inch pipe. Nah, ini sama ya caranya. Density diketahui, segala macam diketahui, hitung-hitung transition line. Soal berikutnya apa nih? Estimate the Reynolds number for flow in an automobile exhaust pipe if the 2 liters engine is operating at 3000 rpm. Tentukan Reynolds number-nya. Kita punya engine mesin ya 2 liter ya 3000 rpm. Yang ditanya apa? Estimate the Reynolds number. Kita harus punya apa dulu? Kita punya massa jenis, laju alir, gitu ya. Nah, cuma di sini di soal ini dia nggak dikasih secara eksplisit semuanya. Kita harus mengenal sistem exhaust dari sebuah mobil, gitu ya. Kalau apa namanya? Di sini dikatakan engine 2 liter. Ya. Artinya pada setiap siklus si mesin memindahkan 2 liter gas. Pada setiap siklus dia memindahkan 2 liter gas. Terus kita ngitung ada berapa siklus jadinya. Jumlah siklus misalnya per detik kita hitung. Kita punya angka 3000 rpm. 3000 rpm. Rotasi per menit. Kita ubah jadi siklus per detik. Ya. Ini bisa teman-teman hitung. Misalnya jadi 25 siklus per detik. Nah, jadi nanti tahu berapa laju volumetrik ya untuk gas buang. Untuk gas buang. Yaitu 2 liter ya dikali 25 siklus per detik. Ya, karena satu siklus dia memindahkan 2 liter gas, sementara akan ada kira-kira 1 detiknya 25 siklus. Gitu. Maka per detik dia akan mengeluarkan sekian. Itu adalah V-nya, laju alirnya. Untuk mencari D-nya, itu ya udah ini mah cari aja nilai D-nya ya. Cari berapa diameter knalpot gitu. Knalpot mobil misalnya. Wah, stasiun Max maksimalnya
Maksimal 10 Nah, ini kan baru laju volumetrik ya, harusnya kita ke laju alir. Kalau laju volumetrik itu berarti nanti satuannya meter kubik per detik. Sementara kalau V di sini dia harus meter per detik. Kita harus tahu berarti Q volumetric flow rate ya, itu sama dengan A kali V. Berarti V sama dengan Q per A kan ya. Jadi kita harus laju volumetrik dibagi luas. Nah, kalau kita tahu diameternya berarti kan misalnya asumsikan knalpot itu bentuknya silindris, berarti A-nya adalah lingkaran sebenarnya. P PR kuadrat ya, PR kuadrat. Jadi cari berapa diameter knalpot, nanti dapat jari-jarinya bisa dihitung berapa kecepatan gas buangnya dalam satuan meter per detik. Baru nanti bisa diinput ke nilai V di sini. Untuk ke rho sama mu itu bisa dicari pakai persamaan gas misalnya, atau bisa dicari dari data-data. Oke. If the catalytic converter has 4 times the cross section of the exhaust pipe, how small must the channel in the converter be to get laminar flow? Kita pengen alirannya laminar. Kita menentukan berapa ukuran channel catalytic converternya. Yang diketahui di sini adalah luas penampang converter ya. Catalytic converter has 4 times the cross section of the exhaust pipe. Jadi luas penampang converter, A-nya converter, ini soal bagian B, itu 4 kali luasnya knalpot. Itu ya. Kalau kita lihat dari persamaan ini, Q sama dengan A kali V, kita tahu bahwa hubungan antara V sama A itu berbanding terbalik. Jadi kalau A converter 4 kali dari 4 A knalpot, artinya apa? Kalau secara laju alir. Laju alir di converter, V di converter, sama V di knalpot. Karena mereka berbanding terbalik kan? Jadi kita balik sini 4, jadi ini 1/4. Kecepatan gas di converter adalah 1/4 kalinya kecepatan di knalpot. Tadi kan kecepatan di knalpot kita udah tahu berapa besar di sini. Kita bisa tahu berapa laju alir di converter. Setelah itu kita masukin, karena kita pengen laminar, kita set. Sekarang yang diketahui real numbernya adalah harus kurang dari 2100. Nanti silahkan dicari. Kalau gitu, berapa nilai D-nya? Kan ditanya berapa ukuran channel. Jadi dari persamaan Reynolds rho V D per mu yang dicari adalah D-nya. Untuk soal bagian B itu. Ya, jadi yang dicari ini. Oke. Ini soal terakhir apa nih? Plot the viscosity of water hexane and 100% glycerol on semi-log coordinate and discuss how nearly the viscosity follow an Arrhenius relationship. Karena kita diminta bikin dalam apa nih? Semi-log, ya udah kita punya persamaan mu sama dengan what not right. Mu ish hitam maksudnya. Mu sama dengan E pangkat min E per RT. Kita kasih len di dua sisinya. Jadi ini kan len A E min E per RT. Ini silakan nanti dipecah aja jadi len mu sama dengan len A
kurang EA salah. Min E per RT maksudnya. Min E per RT. Nah, ini. Nah, ini nanti diplot ya. Ada grafik len mu-nya sama grafik seperti. Dilakukan plot untuk air, terus heksana, dan 100% gliserol. Nanti tinggal dilihat aja apakah mengikuti pola Arrhenius atau enggak. Pola Arrhenius itu kan garis lurus ya. Garis lurus kayak gitu. Oke, ini cuma pengen lihat hubungan viskositas sama Arrhenius. Mungkin itu untuk chapter 3 kita ya. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya tentang chapter yang selanjutnya ya. Dan sampai ketemu lah. Semoga sukses.